Bagi saya, kalau saya dulu sebagai seorang hamba Tuhan yang mewakafkan hidup kepada Tuhan. Jadi kalau sudah menjadi keputusan pendeta full, itu tidak ada istilah pensiun. Semua waktunya diwakafkan kepada Tuhan. Nah, ketika saya menjadi seorang Muslim pun, pemikiran itu nggak lepas. Bukan berarti salah Muslim. Memang waktu saya keluar dari gereja, saya harus cari nafkah ya. Karena gereja sudah nggak mensupport kan. Jadi saya harus cari penghidupan sendiri, bekerja waktu itu. لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Mu'allaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Mu'allaf TV dimanapun berada, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa jumpa lagi di Mu'allaf TV yang selalu menayangkan kisah-kisah para mu'allaf yang inspiratif. Sebelum nanti kita bincang-bincang banyak dengan narasumber kita, jangan lupa dukung terus channel ini supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk umat dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Baik, mungkin sudah tidak sabar lagi, kita langsung saja bertanya-tanya banyak tentang kisah mu'allaf. Alhamdulillah narasumber kita sudah tersambung dengan Ustadz Hasan Lubis. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Mungkin langsung saja supaya nanti pemirsa sahabat Mu'allaf TV bisa mengenal. Perkenalkan, ta'aruf dulu, nama, asal, kemudian agama sebelumnya. Tafadhol. Ya. Pemirsa Mu'allaf TV rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan nama baptis Aletius. Jadi dulu nama saya Aletius Dasar Lubis. Karena kami ada di tim misi kontak yang kelima atau C5, maka nama-nama baptis harus ditranslate ke dalam bahasa Arab. Jadi nama Hasan itu translate dari nama baptis Aletius. Jadi misi C5 itu yang bergerak di kawasan-kawasan masyarakat Muslim. Jadi teman-teman misi C5 itu telah dilatih bagaimana membaca kitab Injil berbahasa Arab. Telah dilatih bagaimana berceramah ala masyarakat Muslim. Karena ceramah di gereja dengan di masyarakat Muslim itu beda style. Dalil-dalil kalau di gereja tidak seperti dalil-dalil ketika disampaikan kepada masyarakat Muslim. Untuk itulah kami di dunia misi akrab dipanggil dengan nama Pak Hasan.
atau Pak Aletius kalau di gereja. Kami dulu dari gereja ada dua ya, gereja versi yang saya ikuti. Sebelumnya saya dari gereja Trinitas. Gereja Trinitas itu yang meyakini Yesus sebagai Tuhan. Kemudian saya hijrah ke gereja monoteis. Dari kata monos artinya satu, dan theos itu dari kata theos yang artinya Tuhan. Jadi saya berpindah atau hijrah ke gereja monoteis, gereja yang bertauhid, yang meyakini bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Dulu waktu di gereja Trinitas, saya di gereja Persekutuan Maranatha Indonesia. Namun organisasi itu sekarang sudah dibubarkan dan sekarang beralih ke nama yang lain. Sebelum di gereja Persekutuan Maranatha Indonesia, awal mula saya bergereja itu di gereja Kristen Perjanjian Baru atau GKPB yang waktu itu pusatnya masih di Surabaya, yang dipimpin oleh pendeta senior yaitu Yeremia Rim. Ketika saya di Surabaya, itu gereja yang tempat saya bernaung. Kemudian ketika saya ada tugas ke kota Yogyakarta, di Yogyakarta belum ada gereja Kristen Perjanjian Baru, tetapi satu murid waktu di Amerika, Bapak rohani kami bernama Bob Weiner, seorang Yahudi. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang di Amerika dilatih untuk kembali ke negaranya, membangun gereja berbasis kampus untuk anak muda. Nah, waktu saya di Jogja, gereja Kristen Perjanjian Baru belum ada perwakilan, maka satu guru yang sama dengan murid yang berbeda, kami bergabung bersama Gereja Persekutuan Maranatha Indonesia. Nah, ketika di Yogyakarta itulah kami bertemu. Kalau bahasa sekarang dipertemukan oleh Allah dengan komunitas Muslim di Yogyakarta. Waktu kami berdakwah di kampus IKIP waktu itu namanya, yang sekarang jadi UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Waktu itu masih bernama IKIP. Di IKIP itulah tim kami berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa Muslim, yang mana mereka tidak begitu mampu untuk berinteraksi dengan kami, sehingga kami dipertemukan dengan senior mereka di salah satu masjid. Saya nggak akan sebutkan masjidnya. Masjidnya ada di dekat Stadion Mandala Krida, gitu aja. Di sana ada masjid. Siap. Nah, di masjid itu kami berdialog selama 1,5 tahun. Jadi umat Muslim itu dihadiri oleh 300 jamaah. Kami beserta jemaat datang dengan 40 jemaat. Jadi cukup ramai. Nah, yang menarik dalam forum dialog itu, sebelum kami melakukan dialog, kami membuka dengan tilawatil Injil. Oh. Jadi kami sudah belajar ya, ada Injil berbahasa Arab. Saya tidak tahu dulu mulai dari mana itu. Ada, itu dari Aceh dulu. Jadi ada teman Aceh yang namanya Bapak Hussein Husea. Itu yang membuat kami itu semangat ya. Tapi qadarullah beliau sudah nggak ada ya, karena keluar dari Muslim, ikut misi, nggak tahu nasibnya jadi tidak baik ceritanya gitu.
Nah, dari situ awal mula kami itu berinteraksi dengan masyarakat Muslim. Satu hal yang membuat saya tuh bergetar ya, itu tim Muslim. Saya tidak tahu bahwa beliau itu dulu juga mantan misionaris. Saya kenalnya setelah 15 tahun kemudian. Setelah saya mualaf baru tahu beliau itu ternyata juga mantan misionaris. Oh, Sebutkan namanya sekarang ada di kota Yogyakarta dan senang kalau sekarang bertemu dengan beliau. Beliau Masya waktu Allah. itu dipanggil dengan nama Bapak Willy. Nama lengkapnya dengan nama baptis Willy Brodus Romanus Lasiman. Jadi ketika kami dialog, lawan kami juga luar biasa hebat. Sedangkan kami itu belajar Al-Quran tuh baru sebatas translate saja, baca translate Terjemahannya. ya terjemahan Departemen Agama. Kami itu belum belajar bahasa Arab, baru membaca saja. Itu sudah terlalu pede. Membaca tajwidnya betul atau enggak, ya saya kurang paham ya. Pokoknya waktu itu baca atau tilawatil Injil itu cukup bagus, menarik perhatian, dan itu membuat nyali mahasiswa Muslim itu drop. Ternyata teman-teman Nasrani dari gereja itu juga pandai ya belajar baca Al-Quran walaupun bukan Al-Quran, tilawah Injil. Nah, dari situ kami mulai awalnya pede, tapi setelah saya ditegur, kami tim gereja ditegur, karena kami selalu menyalahkan terjemahan dalam Al-Quran itu kami salahkan. Al-Qurannya masih saya simpan sampai hari ini. Mana dulu yang di orang Korea itu masih jadi saksi Al-Qurannya itu. Nah, teman-teman yang dulu berdialog itu oleh Ustadz Willy, Pak Willy Brodus itu, masih ingat beliau, walaupun 15 tahun nggak ketemu. 15 tahun itu ukuran tahun 2015 ya. Kalau sekarang 2020 udah 15 tahun dari 2015 ke 2020. Nah itu. Sampai hari ini beliau Bapak Willy masih ingat rekan-rekan gereja siapa dulu yang berdialog, itu nama-namanya masih ingat. Dan sekarang ketika saya Muslim ini mereka juga menyaksikan ya tampilan di YouTube. Saya juga nggak pernah kepingin tampil di YouTube. Itu awalnya dari rekan di Masjid Perindustrian di Kota Depok, ya, di Jakarta. Waktu kuliah subuh itu memang di syuting. Saya nggak berpikir itu akan diupload. Nah, saya tahunya setelah pulang itu diberitahu, sudah 1 tahun kemudian. Ada rekan mengatakan, saya udah lihat videonya Ustaz. Video yang mana? Ternyata ada pihak lain yang share di video itu. Jadi ketika ketemu dengan mahasiswa Muslim itu, kami itu ditegur dengan bijaksana, dengan santun. Saudara ini tidak pernah belajar bahasa Arab dan belum pernah belajar bahasa Arab. Bagaimana saudara tahu Al-Quran itu salah? Jadi saudara ini menyatakan terjemahan itu salah itu, bagaimana cara saudara menyalahkan? Nah itu bagi saya sebuah teguran yang titik awal hidayah itu. Karena cuma saya yang hatinya bergetar ya, rekan-rekan lain itu mungkin tidak terlalu mengabaikan teguran itu. Tapi bagi saya itu teguran yang sangat mempermalukan, karena itu forum-forum akademisi. Jadi yang namanya orang terpelajar itu ya dengan ilmu. Kalaupun berani menyalahkan Al-Quran, itu ya setidaknya tahulah ilmu sorobnya, ilmu nahwunya itu tahu. Nah sejak saat itu, ditegur itu masih terus berjalan. Itu dialog baru kurang lebih 3 bulan berjalan. Sedangkan dialog kami itu membutuhkan waktu 1,5 tahun baru selesai. Nah ketika saya kami ditegur seperti itu, saya pribadi langsung beli buku-buku bahasa Arab
yang saya beli waktu itu Jurmiyah dan Imriti. Kemudian saya pelajari karena nggak ada guru, karena nggak mungkin kami tim misi berguru di perguruan Islam karena masyarakat juga sudah tahu. Gereja Maranatha adalah gereja yang setiap saat itu menaruh traktat. Traktat itu kayak buku saku. Buku saku itu untuk dakwahnya gereja. Itu diselipkan ke sepeda motor di tempat parkiran. Dimanapun itu dilakukan. Jadi waktu hari Jumat, kan saya belum ikut Jumatan. Saya dengar ada satu masjid menceritakan bahwa ada anggota gereja Maranatha yang sengaja menyelipkan traktat atau buku saku di setiap parkiran di sekitar masjid. Nah, ketika kami itu dibicarakan dalam khotbah Jumat, nah sekarang berpikir masa khotbah Jumat beritakan kayak gitu, seharusnya khotbah aja ya. Tapi ini di tengah-tengah khotbah diselipkan aktivitas kami itu di khotbah Jumat itu. Kemudian rekan-rekan saya hubungi, kita sedang dibahas di salah satu masjid, tolong nanti evaluasi ulang ya. Jadi kalau naruh itu setidaknya pakai izin ya, sepeda motor. Walaupun sepeda motor seolah-olah liar, itu bukan liar. Kalau kita nggak izin ke pemiliknya, kita bisa dituntut gitu. Jadi melalui kegiatan ini, jadi saya nggak mungkin belajar Islam pada salah satu tokoh ya waktu itu, karena kami terkenal di Jogja itu sebagai lawan dakwah dari masyarakat Muslim. Nah, belajar dari kitab Jurmiyah dan Imriti itu satu nggak bisa merangkai. Jadi nahwu, mentasrifan itu bagaimana merangkainya, saya nggak bisa. Jadi 15 tahun tuh nggak berhasil saya belajar bahasa Arab. Tapi setelah saya jadi mu'alaf, kemudian sholat di salah satu masjid, ada warta Jumat yang memuat bahwa ada tempat untuk belajar baca Al-Quran dengan tempo yang sangat singkat. Itu yang saya menjadi tertarik. Kemudian saya telepon di alamat itu yang punya alamat itu Ustadz Solihul Isnaini LC dari Boyolali, yang waktu itu menemani istrinya studi S2 di UGM. Kemudian saya telepon beliau dan saya sampaikan, Ustadz, kami tidak ingin kursus membaca Al-Quran, karena kami sudah bisa, tapi kami ingin bagaimana belajar bahasa Arab dengan waktu yang singkat. Maka dijawablah oleh beliau, Ustadz Solihul, Bapak bertemu dengan orang yang sangat tepat. Jadi, Masya Allah. Itu ada Ustadz Solihin ya. Ustadz Solihin menemukan rumus ketika berada di Granada, di Spanyol. Nah, di sana beliau berpikir gini, kalau harus masuk di pondok pesantren dengan kurun waktu 5 tahun, itu kayaknya untuk generasi muda sekarang tuh kurang berminat. Sedangkan memang idealnya 5 tahun di pondok itu bisa berbahasa Arab dengan baik. Kemudian beliau punya ide bagaimana mendidik generasi muda Islam belajar bahasa Arab itu tidak terlalu lama. Kemudian beliau menemukan sistem yang disebut Granada itu dengan 5 kali tahapan pertemuan. Saya ditanya oleh Ustadz Solihul, Pak Hasan mau menempuh 5 kali pertemuan, itu maraton tiap hari, atau tiap pekan sekali, atau tiap 1 bulan sekali. Maka saya kepingin maraton setiap hari bertemu. Ya Alhamdulillah, berbekal otodidak 15 tahun itu, ketika ketemu dengan Ustadz Solihul, guru bahasa Arab,
selama 5 kali pertemuan, ilmu yang tidak saya pahami selama 15 tahun itu, akhirnya Allah buka semua. Oh, kunci-kunci mempelajari tasrif, atau yang disebut sorot, ilmu sorot itu, ternyata dengan mudah disampaikan Ustaz Balikul dan saya menangkapnya. Maka saya dikasih komen oleh beliau, Pak Hasan ini peserta didik tercepat di kelasnya. Masya Allah. Jadi saya belajar ke beliau itu cuma 5 hari. Tapi ilmu yang tadinya itu terakumulasi selama 15 tahun itu bisa disusun dengan baik. Dan dinasihati oleh beliau, Pak Hasan kalau mau lebih dalam lagi silahkan belajar kitab Alfiyah di pondok pesantren. Lalu saya melamar 3 pondok pesantren. Dan satu yang bisa saya masukin, karena yang lainnya sudah pertengahan, dan yang satunya sudah generasinya terlalu jauh, dan ada satu pesantren yang membuka kelas baru. Jadi ketika saya masuk di pondok itu, teman-temannya alumni aliyah. Jadi nazom-nazom kitab Alfiyah itu mereka sudah hafal. Hanya saya sendiri yang nggak hafal. Saya pun sampaikan kepada beliau Bapak Kiai Haji Munir Syafaat di pondok pesantren Hidayatul Muqtadiin di Kota Gede, yang mana pesantren itu cabang dari Pondok Lirboyo Kediri. Oh, Pak Kiai Munir Syafaat ini mendapat amanah dari Mbah Yai Idris, menurut beliau, tolong Munir, yaitu bahasanya Pak Mbah Yai Idris, santri-santri yang sekarang kuliah di Jogja itu tolong dirawat, jangan sampai nanti setelah selesai dari Lirboyo mereka lupa dengan dunia pesantren setelah menempuh pendidikan di perguruan tinggi, khususnya di Jogja. Nah, setelah kami ketemu dengan para cendekiawan, jadi walaupun mahasiswa, mereka ilmunya luar biasa. Masya Allah. Lulusan aliyah itu ternyata luar biasa. Nadom-nadom kitab Alfiyah itu, wah, saya heran. Dan saya sampaikan ke beliau Bapak Kiai Haji Munir Syafaat, Pak Yai kalau saya disuruh menghafal seperti itu rasanya sudah nggak mampu lagi. Ya sudah, Pak Hasan ngikuti aja kelas ini, yang penting Pak Hasan bisa menangkap, bisa memahami. Nah, nanti yang hafalan biar yang lebih mudah. Karena ya termasuk santri yang tua itu saya, jadi sebagai bapak. Umur berapa pada saat itu? Di tahun umur berapa dia? Umur sudah ya sekitar 45 ya. Sementara mereka yang mahasiswa di semester 1, semester 2 itu kan masih ya usianya di bawah 25 lah ya. Jadi saya sudah bahkan dengan Pak Yai aja saya lebih secara usia lebih tua saya. Jadi Pak Yai Munir Syafaat ini kiai muda yang luar biasa ilmunya. Itu singkat cerita ketika saya setelah jadi mu'alaf dan mendapatkan bimbingan belajar bahasa Arab di pondok pesantren Hidayatul Muqtadiin di Kota Gede, Yogyakarta. Kembali lagi kepada kisah saya tadi. Jadi selama saya ikut dialog antara Gereja Maranatha dengan para cendekiawan Islam, sebut saja mahasiswa Muslim di Yogyakarta, saya jadi berpikir, para cendekiawan Muslim kalau mereka mengkaji Al-Quran itu disertai dengan ilmu alat. Dalam bahasa Islamnya itu ilmu alat. Ilmu bahasa itu sebuah alat yang tidak bisa dilepaskan. Jadi untuk mengurai satu kata, ternyata dalam ilmu sorot atau tasrifan itu kan satu kata itu bisa berubah menjadi 250 perubahan dengan varian yang berbeda dengan makna yang berlainan. Wah, ini satu ilmu yang luar biasa bahasa itu.
Jadi kalau belajar satu ayat, ya, dulu kami ketika di misi, kami dididik dengan ilmu yang namanya eksegesis. Ternyata ilmu eksegesis itu setelah saya di pesantren, kok sepertinya kitab Warokot yang dikarang oleh Imam Syafi'i, disebut Warokot itu seharusnya itu setebal Al-Quran, tapi dijadikan lembar-lembar kecil. Jadi Warokot itu adalah sebuah akselerasi dari ilmu yang diciptakan oleh Imam Syafi'i. Ketika saya di misi, saya sudah dilatih bagaimana belajar memahami satu ayat suci. Kalau waktu itu ilmu eksegesis itu ya belajar Injil. Itu kami sudah hijrah dari paham Trinitas, kemudian hijrah ke paham monoteis. Tadinya pahamnya itu menuhankan Yesus, kemudian paham ke gereja yang meyakini bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Jadi ada ilmu eksegesis yang di pesantren itu dikenal dengan kitab Warokot. Jadi bagaimana seorang ulama itu menggali makna-makna Al-Quran. Jadi waktu di gereja itu untuk mempelajari satu ayat, itu ternyata nggak cukup semalam. Bahkan satu ayat itu kalau dipelajari dengan baik, itu bisa menjadi materi 1 bulan. Dikotbahkan dengan varian tema yang berbeda. Tapi pembahasannya satu. Al-Quran juga gitu. Al-Quran ketika dikaji dengan ya, ilmunya Imam Syafi'i, Masya Allah luar biasa. Satu ayat tuh kalau dianalisa betul bisa menjadi materi khotbah 1 bulan dengan variasi yang berganti-ganti. Padahal udah dibahas satu, cuma nanti bisa diganti tema. Jadi kembali lagi ke dialog tadi. Setelah saya memikirkan para cendekiawan Islam atau ulama-ulama Islam mengupas ayat-ayat Al-Quran, seharusnya kan umat Nasrani, kalau dia belajar Injil, itu juga sebagaimana ulama Islam. Nah, setahu saya di dunia teologi atau sekolah teologi atau di kita itu pondok pesantren, rujukan dari terjemahan-terjemahan Injil berbahasa Indonesia ini mentok itu paling pakai terjemahan bahasa Inggris, yaitu King James. Nah, di King James itu sudah masuk akal ya. Yesus itu disebut the Lord Jesus, Tuhan atau baginda Tuhan. Tuhan. Ya. Lord, ya. Jadi Yesus nggak pernah disebut the God, nggak pernah disebut Tuhan dalam bahasa Inggris. Tapi waktu itu ketika saya masih dalam dunia Trinitas, itu kok ya nggak bisa keluar dari pemikiran bahwa Yesus itu Tuhan. Untuk keluar dari situ nggak bisa. Masih kekeh ya. Nah, masih gitu. Nah, setelah di kelompok monoteis ini, baru kami sadar, iya ya. Bahasa Inggrisnya Yesus kan the Lord Jesus, bukan the God Jesus. Bahkan tidak ada kata itu. Kemudian setelah kami juga belajar di salah satu dosen bahasa Yunani, beliau alumni Arkansas USA. Saya itu diuji oleh dosen saya sebut nggak apa-apa ini, Bapak Benny Menonialdus. Itu kelahiran dari Polores, jadi dosen di 5 sekolah teologi di Yogyakarta dan Magelang. Saya diuji setiap kali membaca. Kalau biasanya terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu menyebutnya Tuhan Yesus. Saya nggak pernah, sejak saya berkeyakinan monoteis, saya lepaskan semua terjemahan yang menyebut Tuhan Yesus. Karena terjemahan itu pun dulu nggak ada. Dalam bahasa Indonesia kata Tuhan Yesus itu nggak ada.
Dari mana kata itu berasal? Dulu ada seorang misionaris dari Portugis yang tugas di Sulawesi. Suku Gowa itu nggak pernah bisa bilang Tuhan. Tuhan Yesus itu nggak pernah bisa bilang. Jadi kalau menyebut Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus. Jadi antara menyebut Tuhan Yesus dengan menuang air itu nggak bisa bedakan. Sama-sama tuang. Maka oleh misionaris dari Portugis, kata Tuhan tadi disisipi huruf H. Jadi Tuhan. Nah, sejak saat itu, kamus bahasa Indonesia itu mulai berubah. Bapa menjadi Bapak. Sejak kata Tuhan menjadi Tuhan. Jadi dulu terjemahan yang bahasa Indonesia lama itu tidak akan membawa pemikiran orang itu bahwa Yesus itu Tuhan. Karena selalu disebut Tuhan atau Baginda. Nggak mungkin disebut nilai-nilai ilahi Tuhan, itu nggak mungkin. Bahkan setelah saya belajar bahasa Yunani ke salah satu dosen, yaitu Bapak Beni tadi, Pak Beni sampai heran. Selama 1 bulan itu saya diuji terus. Tuhan Yesus, Pak Hasan, maaf Pak Beni, saya lebih suka menyebutnya dengan kata Tuhan Yesus. Nah, setelah 1 bulan berlangsung, dosen saya Pak Beni itu berikan tanggapannya gini. Ternyata Pak Hasan ini orang monoteis ya. Nah, saya tahu persis bagaimana cara berpikir Pak Hasan dan menyampaikan apabila berkaitan dengan kata Yesus itu tidak ada kaitan dengan keilahiannya. Jadi keyakinan Pak Hasan ini betul-betul Yesus itu manusia gitu. Akhirnya beliau juga mengatakan, saya juga orang monoteis Pak Hasan. Cuma sekarang itu saya masih mengajar di 5 sekolah teologi sebagai income-nya beliau. Jadi untuk kelangsungan hidup, ya waktu itu beliau ceritakan, ya, saya harus mengajarkan sebagaimana mereka yang biasa di sekolah teologi. Jadi dosen saya Pak Den itu secara keyakinan atau akidah itu sudah keluar dari konsep Trinitas, tapi masih mengajar di sekolah tinggi teologi yang berbasis Trinitas. Akhirnya beliau menjadi bersahabat dengan saya. Jadi kita sama-sama penganut monoteis atau penganut ajaran tauhid ya, bahasa Arabnya. Nah dari situlah saya akhirnya semakin yakin bahwa terjemahan, pemahaman, paham-paham Trinitas itu satu kesalahan. Itu pun saya masih belum langsung keluar dari gereja. Saya harus kuatkan dulu keyakinan ini. Terus sejak kapan ajaran itu berubah? Nah ini ada satu buku yang ditulis oleh Richard atau Robert Einstein, saya lupa. Judulnya itu Kala Yesus Jadi Tuhan. Dalam buku itu bukan sebuah buku sejarah yang disajikan, tapi sebuah buku novel. Tadinya saya juga nggak tertarik baca buku itu. Ngapain buku kok Kala Yesus Jadi Tuhan? Begitu saya baca satu bagian, loh, ternyata ini kok seperti sejarah. Sejarah yang disajikan dengan tulisan-tulisan ala novel gitu. Jadi pembaca itu nggak terasa seolah-olah baca novel padahal itu sejarah gereja. Maksud dari sang penulis, ketika Yesus kamu angkat jadi Tuhan, ini loh yang terjadi. Pemikiran masyarakat itu akhirnya terhijab, tertutup dengan pemikiran akal sehat. Melalui buku itu, Allah buka pemikiran saya. Ternyata ajaran Nabi Isa atau ajaran Yesus itu pada awalnya memang ajaran tauhid
Karena misi dakwah yang pusatnya di Yerusalem waktu itu, kemudian dakwah pertama kali di negara Syria. Makna-makna Injil yang dibawa sampai ke negara Syria itu masih bermakna ketauhidan atau monoteis. Tetapi ketika dari Syria ini dibawa ke arah barat sampai ke negara Yunani di kota Athena itu, nah, ternyata pembelokan makna dari Injil itu ada di kota Athena. Karena kota Athena itu kota gudang cendekiawan. Pemikir-pemikir dunia, penemu rumus-rumus kimia, fisika itu ada di sana. Jadi gudangnya para cendekiawan. Dan karena saking terlalu pandainya ini, para cendekiawan di kota Athena itu membuat satu rumus. Tidak ada di muka bumi ini yang disebut dengan kata satu mutlak. Nggak ada. Semua benda yang satu itu gabungan dari benda-benda kecil yang disebut gabungan molekul-molekul sehingga menjadi sebuah benda. Kapur tulis itu gabungan dari ribuan mungkin jutaan molekul-molekul sehingga menjadi batang kapur tulis. Kaca atau gelas itu juga gabungan dari molekul-molekul kaca sehingga terbentuklah kaca. Sehingga paradigma masyarakat di kota Athena itu merumuskan tidak ada benda itu satu secara mutlak. Termasuk Tuhan. Tuhan juga nggak bisa satu. Jadi kata theos yang disebut Tuhan dalam terminologi Yunani atau Greek itu adalah dewa tertinggi yang membawai dewa-dewa lain. Nah, ketika Injil diberitakan ke kota Athena, itulah awal, kalau kita tuh menyebutnya bid'ah. Ajaran baru bagi ajaran Nasrani. Itu awalnya di kota Athena. Karena ketika disebutkan bahwa Yesus itu orang yang luar biasa. Dulu ada penyakit yang belum ditemukan obatnya, yaitu seorang yang terkena lepra atau kusta. Itu kalau sudah terkena lepra atau kusta, maka tubuhnya akan hilang sedikit demi sedikit. Nah, ketika diceritakan ada seorang manusia bernama Yesus mendoakan orang sakit kusta itu bisa pulih seperti sempurna, ini menjadi viral. Mengalahkan viralnya tokoh legendaris Achilles dalam sebuah film The Troy. Achilles itu dulu bayi yang dicelupkan oleh orang tuanya ke dalam air suci. Nah, yang dicelupkan itu jadi ketika Achilles dewasa itu jadi orang yang sakti mandraguna. Tapi yang dipegang oleh kedua orang tuanya, kakinya itu, di bawah mata kaki itu nggak tercelup. Sehingga ketika Achilles ini menjadi seorang yang dewasa, dia tidak mempan dengan goresan pedang, juga tidak mempan dengan tajamnya anak panah. Nah, ini kisah dalam The Troy seperti itu. Tapi akhirnya musuh mencoba menggali informasi. Tanya ke babysitternya, bagaimana Achilles bisa sehebat itu? Maka babysitternya cerita, itu karena dulu waktu masih bayi oleh orang tuanya dicelupkan ke dalam air suci. Hanya bagian di bawah mata kaki yang tidak tercelup. Jadi kalau mau membunuh Achilles itu
silahkan ditembak di bawah mata kakinya. Akhirnya oleh lawan Achilles, carilah seorang sniper ya, ahli panah yang memanah bagian bawah mata kaki Achilles itu. Matilah Achilles. Itu orang yang seperti itu di kota Athena disebut anak dewa. Walaupun mati akhirnya anak dewa. Sekarang ini ada tokoh yang lebih hebat dari Achilles, namanya Yesus. Orang penyakit seberat apapun bisa disembuhkan atas izin Allah. Ini dalam pemahaman monoteis atau di pemahaman Trinitas, yaitu kuasanya Yesus sendiri. Oh, Jangankan orang yang sakit seperti orang sakit kusta, orang yang meninggal pun dipanggil bisa bangkit atas izin Allah. Ini menurut pemahaman monoteis atau tauhid. Beda dengan pemahaman Trinitas, ya memang Yesus sehebat itu bisa membangunkan orang yang sudah mati. Bagi penganut Trinitas itu kekuasaan Yesus hebat itu mutlak ya. Mutlak. Bagi orang-orang monoteis, atas izin Tuhan yang mengutus dia bisa lakukan itu. Kalau Tuhan nggak mengendaki, nggak mungkin. Jadi bagaimana Yesus membangkitkan orang mati pada waktu itu? Jadi zaman dulu tuh makam tuh tidak seperti di tempat kita ya. Ini durasinya kepanjangan nggak apa-apa ini. Ada apa-apa. Saya sudah setting 2 jam, insya Allah. Oh, ya. Tafadhol. Yeah. Jadi zaman waktu itu ketika orang mau mengubur itu pergi ke sebuah bukit, dan bukit itu semuanya terbuat dari batu. Jadi kalau kita ke daerah Arab itu namanya gunung itu ya batu. Kalau mau bikin makam baru menggali gunung menjadi gua. Terus dikasih pintu bentuknya bulat seperti tampah, tapi besar seperti roda batu besar. Tujuannya untuk membuka ke kanan, digeser ke kanan dan digeser ke kiri. Jadi tidak digubur seperti kita ditimbun tanah, enggak. Waktu itu ada seorang baru meninggal. Kemudian Yesus meyakinkan, kalau kamu tidak percaya bahwa saya diutus oleh Tuhan, sekarang bawa saya ke makam yang baru saja dibuat. Maka dibukalah batu yang besar itu. Nah, jenazah waktu itu tidak dipocong seperti di tempat kita saat ini. Jadi kalau ada jenazah itu dibalut dengan kain kafan seperti mumi gitu. Kemudian dibaringkan di atas meja terbuat dari batu. Nah, ketika setelah menghadap jenazah itu, Yesus atas izin Allah, wahai mayat, bangkitlah. Maka mayat yang diperintahkan untuk bangkit itu bangkit betulan dan melepaskan kain kafan yang dililitkan ke tubuhnya, kemudian bisa pulang ke rumahnya. Nah, berita seperti ini bagi masyarakat kota Athena, oh berarti Yesus ini memang anak dewa. Transit di Indonesia disebut anak Allah. Ini satu kesalahan. Anak dewa menjadi anak Allah di tempat kita. Bagi orang sana menyebut anak dewa itu nggak masalah. Tapi ketika disebut anak Allah itu suatu istilah yang sebenarnya susah diterima. Tapi kaum Trinitas dari umat Nasrani meyakini itu. Karena keyakinan itu sudah dibangun dari masa kecil, sehingga untuk melepas keyakinan itu juga nggak mudah. Betul. Terlalu melekat ya di benak. Nah, dari situlah awal malapetaka ajaran Nasrani itu berkembang biak. Dan di kota Athena itu diprakarsai oleh imam yang bernama Imam Athanasius. Jadi kelompok yang meyakini Yesus itu sebagai anak dewa atau anak Allah dan punya bapa
atau Theos gitu ya. Theos itu Bapa sebagai dewa tertinggi. Kalau ada Bapa, ada anak, berarti juga ada ibunya. Maka disebut Trinitas. 3 tapi 1. Ini susah sebetulnya. Bagi akal sehat susah ini. Tapi bagi umat Nasrani yang sudah terdidik dari kecil, itu susah dilepaskan gitu. Betul. Nah, pada waktu itu kondisi kekristenan terbagi menjadi 2. Jadi Romawi itu ada di wilayah utara dan di wilayah selatan. Wilayah selatan itu mulai dari Yerusalem sampai ke Maroko atau Al-Maghrib. Itu wilayah yang meyakini Yesus itu utusan Tuhan. Di bawah seorang imam yang bernama Arius. Nah, kalau kita melihat peta Romawi pada waktu itu, penduduk paling besar itu ada di wilayah utara. Mulai dari Syria itu sampai ke Portugal ya, Spanyol itu mayoritas penduduknya. Sehebat apapun kekaisaran Romawi, ketika terjadi kegaduhan di tingkat bawah, maka wibawa pemerintahan waktu itu sempat goyah. Singkat cerita, ketika Romawi di bawah pemerintahan Konstantinopel, yang ibu kotanya di Istanbul, untuk menyelesaikan kegaduhan negara adidaya waktu itu, maka semua tokoh gereja dikumpulkan. Ada dari perwakilan dari utara dan perwakilan dari selatan. Hanya untuk memutuskan satu saja ajaran Nasrani yang diizinkan di negara Romawi, Kekaisaran Romawi. Dan sang kaisar ini bukanlah orang yang pernah belajar agama. Jadi sang kaisar ini orang yang menyembah dewa matahari dan diikuti oleh seluruh rakyat Kekaisaran Romawi. Jadi nggak kenal agama itu. Maka dengan pengetahuan sang kaisar ini ditetapkan ada konsili tingkat dunia. Kalau Konstantinopel itu ibu kota negara Romawi, konsili itu diadakan di ibu kota kabupaten agak ke selatan, namanya kota Nikea. Nah, di Nikea itu kemudian sang kaisar punya ide. Oleh gitu kita sekarang voting. Siapa yang meyakini Yesus Tuhan dan siapa yang meyakini Yesus itu utusan Tuhan. Ini kan keputusan yang konyol. Masa memutuskan Tuhan dengan cara seperti itu? Ya kalau kita lihat di peta Romawi pada waktu itu, wilayah utara jauh lebih besar suaranya. Ya, naudzubillah min dzalik. Akhirnya selesai voting, suara itu dimenangkan oleh kelompok Imam Athanasius yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Logika pendeta sekarang, anak sapi, ya sapi. Sapi. Anak kambing juga kambing. Kambing. Kalau anak Tuhan berarti Tuhan. Kata mereka. Nah, sejak saat itulah diketuk palu hakim, yaitu sang kaisar sendiri, bahwa ajaran Nasrani yang benar, yang meyakini Yesus sebagai Tuhan. Nah, ketuk palu internasional. Nah, jadi penganut-penganut yang monoteis, jadi pengaruh-pengaruh Arius harus dilenyapkan dari wilayah Romawi. Nah, ketika terjadi genocide yang kelompok monoteis ini, maka Imam Arius beserta anak buahnya, pengikutnya, followernya,
mereka lari ke arah timur dan selatan. Kalau sekarang kita bisa lihat di kawasan Ethiopia. Nah, di kawasan Ethiopia itu berdiamlah umat Nasrani yang berakidah monoteis atau tauhid. Nah, kondisi ini diperjelas dalam hadis Rawal Ahmad. Ketika hijrah pertama kali, ketika sahabat-sahabat berkisar jumlahnya 40 orang, ini diminta hijrah ke negeri Habasyah. Nah, di negeri Habasyah itulah yang sekarang dikenal dengan negeri Ethiopia. Jadi penduduk Nasrani di kerajaan Habasyah itu beda dengan penduduk Nasrani yang ada di Makkah waktu itu. Jadi penduduk Habasyah ketika para sahabat hijrah pertama kali disambut oleh sang raja yang disebut dengan Raja Najasyi. Kenapa kalian dikejar-kejar oleh para petinggi dari kota Makkah? Karena junjungan kami sedang mengajarkan kami tentang keyakinan agama, yaitu keyakinan agama tauhid. Memang junjunganmu yang bernama Muhammad itu utusan Tuhan. Betul baginda? Buktinya apa? Saya kepengen tahu kalau memang junjunganmu itu diutus oleh Tuhan. Sekarang buktikan. Lalu dibacakan Quran surat Maryam. Nah, setelah dibacakan Quran surat Maryam itu, sang Raja Najasyi menangis. Bergetar hatinya. Tidak mungkin orang yang bernama Muhammad, orang yang tidak terpelajar atau umi, orang yang tidak bisa mengenal kitab-kitab sebelumnya, tetapi tahu dengan sangat tepat isi kitab Injil. Jadi kitab Injil yang ditulis oleh sahabat Yohanes, sahabatnya Nabi Yesus. Jadi sebenarnya kalau menyebut Yohanes itu Yohanes radhiyallahu anhu. Karena itu di level sahabat ya. Ada dua sahabat yang menulis kitab Injil. Siapakah sahabat itu? Yang pertama Yohanes, yang kedua Matius. Jadi sahabat ini meriwayatkan. Jadi sebetulnya hadis rawahu Yohanes. Ya, itu yang benar. Kemudian yang dua ini generasi tabi'in. Generasi yang tidak menyaksikan bagaimana Yesus hidup pada waktu itu, yaitu Markus dan Lukas. Jadi ini sebuah hadis yang direwayatkan oleh Markus, direwayatkan oleh Lukas. Jadi Injil yang diklaim sebagai kitab suci yang Nasrani itu sebetulnya sebuah hadis. Kalau kita mau fair, ya. Kembali ke kerajaan Habasyah tadi. Saya pun heran, bagaimana Raja Najasyi setelah dibacakan Quran surat Maryam bisa menangis bergetar hatinya. Karena setelah mendengar bacaan Quran surat Maryam itu, terjadilah pensyahadatan massal dalam satu negara. Kalau sekarang satu kelurahan aja udah hebat ya. Ini levelnya negara. Negara. Di Raja Najasyi akhirnya bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Diikuti oleh para menteri, para pejabat kerajaan, dan seluruh rakyat di negeri kerajaan Habasyah. Masya Allah. Kalau Malah TV ada waktu itu bisa disyuting ya. Satu negara menjadi mualaf. Itu ketika hijrah pertama. Ternyata setelah saya pelajari, di awal-awal Quran surat Maryam, itu isinya sama persis dengan kisah yang ditulis oleh sahabat Yohanes atau Injil Yohanes. Wow, makanya menangis. Nggak mungkin kalau orang yang bernama Muhammad ini,
kalau tidak mendapatkan wahyu dari Allah, bisa mengerti kitab Injil dengan sangat tepat dan benar. Ada lagi sebetulnya, surat Yasin ketika dibaca di Madinah waktu itu membuat tokoh di sana menangis. Ternyata ada banyak hal, ayat-ayat Al-Quran yang menggetarkan jiwa. Nah itu kalau kita gali, ternyata itu Betul. juga ayat-ayat yang dibaca di Madinah waktu itu sama persis juga dengan yang ada di Injil. Versinya lain, bukan seperti kitab Yohanes, bukan. Nah itu ternyata saya dapat pencerahan gara-gara membaca buku Kala Yesus Jadi Tuhan. Nah, setelah buku itu disebarkan, dijual, banyak tokoh-tokoh Nasrani yang akhirnya tuh berhijrah menjadi seorang mualaf. Akhirnya dari penerbit buku itu langsung ditarik dari peredaran dan tidak dicetak lagi. Itu pun saya bacanya waktu saya di tugas belajar di Bali ya. Karena di Bali itu untuk misionaris asing itu mudah ya, keluar masuknya dan pergerakan di sana tidak terlalu direcoki oleh umat muslim ya. Jadi pendidikan saya waktu itu di Bali ya. Itulah yang buat saya itu akhirnya terbuka. Ternyata sejarah ketuhanan Yesus itu bisa dilacak. Bahkan gereja sengaja menyembunyikan sejarah ini. Maka ketika saya dulu mau keluar dari gereja itu, oleh senior saya juga diuji. Bapak Hasan itu betul belajar bahasa Yunani. Oh betul, diuji saya. Langsung. Oh ternyata bisa. Jadi tidak semua pendeta itu bisa menerima pelajaran bahasa Yunani. Karena terlalu sulit. Seperti remaja muslim ketika disodori ilmu nahu dan sorab itu belum belajar udah pusing duluan. Sama orang-orang Nasrani kayak gitu. Kalau bahasa Ibrani diajarkan Dan itu kan ya, itu kan di perjanjian lama. Tapi untuk Injil itu di perjanjian baru ya. Perjanjian lama, perjanjian baru itu istilah. Dulu nggak ada istilah itu. Kenapa disebut perjanjian baru? Karena kalau perjanjian lama atau kitab Taurat dan yang lain, itu kalau orang berbuat dosa, zina, itu betul-betul melakukan zina. Itu disebut dosa zina. Tetapi dalam perjanjian baru, ketika Yesus mengajarkan, walaupun kamu nggak melakukan perzinahan fisik, tapi kalau kamu melihat seorang wanita, kemudian kok timbul visualisasi seksual, itu sudah disebut berzina. Jadi perbedaan perjanjian lama dan baru, yang lama itu dosa-dosa secara fisik itu baru dieksekusi. Maka dulu kalau orang berbuat salah langsung dihukum. Seperti Korun dulu ya. Korun dulu di gereja juga terkenal. Korah namanya. Itu ketika Nabi Musa bikin pengajian akbar, nah Korun menandingi. Sudah nggak usah ikut pengajian, ikut konvoi saja. Akhirnya ditantang sama Nabi Musa. Kalau kamu tetap menghalangi dakwah saya, silahkan umat atau masyarakat yang berpihak ke Korun sana, yang berpihak ke saya ke sini. Maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, tolonglah kami. Maka bumi dibuat gemetar. Pertama kali bumi turun. Maka Korun dan para pengikutnya itu ketika bumi turun baru 30 cm tertawa-tawa. Nabi Musa berdoa lagi, dijawab oleh Allah, bumi turun sebatas perut. Nah, ini mulai panik mereka. Yang ketiga kalinya mereka udah nggak bisa ditolong lagi. Yang ketiga kalinya langsung bumi dibelah, mereka masuk ke dalam perut bumi. Nah itu di kitab-kitab kami perjanjian lama ada kisah seperti itu.
Matinya Korun itu memang ditenggelamkan sehingga sekarang ada istilah harta karun. Itu karena menantang Nabi Musa. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu sebuah istilah. Kalau yang lama itu dosa-dosa fisik, yang di perjanjian baru ajaran Nabi Isa itu semacam ilmu tasawuf. Orang tuh nggak usah ngelakuin dosa, kalau berpikirnya sudah nggak baik, sudah yang jahat di mata Allah, itu sudah dosa. Nah, itu perbedaannya itu. Jadi ketika saya terbuka dari segi histori, ketuhanan Yesus itu bukan ajaran asli yang diajarkan oleh Yesus, saya berani mengambil keputusan untuk keluar dari gereja.